Sudah nampak layar record ya? Sudah, Bu. Ya. Baik, Ibu mulai saja ya. Sudah siap? Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, sehat-sehat ya. Tadi sudah murojaah, sudah sholat duha, sudah kerja bakti ya. Hari ini kita programnya tadi pagi adalah menanam pohon. Kalian di rumah tadi juga sama ya. Baik, ini kita sudah menuju ke jam terakhir di hari Jumat di mapel Ibu, yaitu operasi teknik kimia. Sebelum kita melakukan pelajaran, silakan salah satu memimpin doa untuk ketua kelas, Mbak Cynthia, silakan. Iya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Baik, oke, jumpa lagi dengan Ibu di operasi teknik kimia. Sebelum kita ke pelajaran, Bu Elina mengingatkan kembali, sebelumnya mohon maaf ya, kita belum bisa berjumpa secara langsung, tapi masih lewat virtual seperti ini, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Nah, untuk semakin meningkatkan semangat, Ibu memberikan sedikit yel-yel nih, nanti gini. Kalau Ibu bilang SMK, nanti kalian jawab bisa, gitu ya. Gimana tadi? SMK? Bisa. Bisa. Nah, nanti sambil Ibu jari jempolnya begini. Kemudian kalau nanti Ibu bilang kimia industri, dua tangannya ini, yes, yes, yes. Bisa? Oke, silakan open kameranya biar Ibu bisa melihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Siap ya? Baik. SMK? Bisa. Bisa. Nah, ulangi, nggak bareng. SMK? Bisa. Bisa. Kimia industri? Yes. 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 Kimia industri? Yes. Kimia industri? Yes. 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 Oke, plus untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Nanti caranya ini jawab hadir gitu. Salma? Hadir, Bu. Oke, Kavinia? Hadir, Bu. Cynthia? Hadir, Bu. Oktania? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah wajah-wajahnya cantik-cantik, seger-seger. Yang belum ada siapa ini yang belum ada? Ada yang nggak masuk? Ya, Bu. Oke, ini Ibu lihat dulu dari peserta. Oh, yang belum ada ini Siva sama Sidik. Sama Radit, Bu. Siva sama Radit ya? Oke, oh ini Radit ada. Siva sama Sidik yang belum. Oke, mudah-mudahan nanti bisa segera join ya. Karena tadi belum ada konfirmasi, mungkin masih ini belum bisa masuk, coba nanti. Baik. Oke, izinkan Ibu untuk share materi ya. Males. Izinkan Ibu untuk share materi ya. Ya, Bu. Pelajaran kita adalah operasi teknik kimia. Dan hari ini kita akan belajar tentang, nah, sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pencampuran ya, atau mixing bahan kimia. Sebelum nanti kita akan belajar tentang mixing, coba Ibu sajikan gambar dulu di sini. Nah, siang-siang melihat gambar seperti ini. Nampak di layar?
Nampak di layar? Belum, Bu. Sudah? Belum, Bu. Sudah nampak? Belum. Belum, PPT Bu. Ibu sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Bu. sudah ya? Oke, gambar apa ini? Gambar pertama itu gambar kue, gambar kedua gambar donat. Salma ya itu ya yang jawab? Iya, Bu. Gambar Oke, pertama. Salma dapat poin. Karena sudah berani menjawab. Ibu tulis dulu, Salma. Apa tadi, Ndok? Gambar pertama? Gambar kue, gambar kedua gambar donat. Oke, kalau melihat nih, ada kue, ada donat. Kira-kira bagaimana ini ya membuatnya ya? Diproses melalui pencampuran bahan, yaitu ada tepung, gula, mentega, dan telur. Oke, ada pencampuran. Salma pernah buat? Pernah, Bu. Oh, pernah ya, alhamdulillah. Jadi menguasai sekali ya. Terima kasih Salma atas jawabannya. Baik, Ibu lanjutkan. Hari ini ya, kita akan mempelajari tentang mixing atau pencampuran. Adapun untuk kompetensi dasarnya, coba kalian lihat. Ada dua kompetensi dasar yang nanti kita pelajari. Ada mengevaluasi pencampuran atau mixing bahan kimia. Dan yang kedua adalah melaksanakan pencampuran mixing atau bahan kimia. Paham ya? Lanjut. Sudah nampak belum gambar berikutnya? Sudah, Bu. Oke, coba di sini Bu Elina menyediakan 3 gambar. Ini gambar 1 dari kiri ya. Kita urutkan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Coba siapa yang mau menjawab nih? Nggak usah Ibu tunjuk, sukarela aja ya. Siapa yang mau Saya, Bu. menjelaskan dari siapa? Cynthia. Oh, Cynthia. Oke, silahkan Cynthia. Gambar yang nomor 1 itu mixer, fungsinya untuk mencampur bahan-bahan makanan atau masakan. Terus yang nomor 2 itu gambar molen, untuk pencampur bahan bangunan. Yang nomor 3 sepertinya pencampur skala industri, tapi saya belum tahu namanya, Bu. Oke, kalau untuk yang gambar 1 dan gambar 2 berarti Cynthia pernah ya? Pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah pakai? Belum. Semuanya belum. Bagaimana dengan yang lain? Sependapatkah dengan jawaban Cynthia? Iya, Bu. Ya, Bu, sependapat, Bu. Pendapat ya? Ya, Bu. Oke, jadi gambar 1 ini adalah mixer, betul Cynthia. Walaupun nggak punya ya, di rumah ada yang punya mixer? Tidak ada, Bu. Tidak punya ya, Bu. tapi setidaknya tahulah ya, mungkin pernah melihat di televisi kalau mixer memang biasa untuk mencampur adonan kue. Nah, kemudian gambar yang kedua ini walaupun kita belum pernah pakai, mungkin kalian pasti pernah lihat untuk di apa ya, pembangunan jalan, pernah lihat? Pernah, di situ Bu. kan untuk ini ya, untuk bangunan itu kan semua material biasanya dicampurkan di sini. Kemudian tadi yang ketiga, Cynthia bilang ini bisa jadi di suatu industri gitu ya, tapi belum tahu namanya. Oke, nggak masalah. Yang penting kata kunci sudah kita temukan. Tadi Cynthia bilang bahwa semua alat ini berarti sebagai apa fungsinya? Untuk alat pencampur atau mixing. Iya, untuk Bahan alat pencampur bahan. betul, untuk mencampurkan. Baik, berikutnya. Nah, terkait dengan alat-alat tadi sudah kita bahas satu-satu, fungsinya adalah mencampur. Kemarin Ibu sudah memberikan materi ya, kalian bisa buka di bahan ajar ataupun lihat di buku, sudah kan tentunya. Coba dari kalian nih, apa sih yang dimaksud dengan mixing? Lalu tujuannya apa ya? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Siapa? Asita, Bu. Oke, silakan.
Mixing adalah proses pencampuran bahan yang sebelumnya terpisah dalam 2 fase atau lebih. Tujuannya untuk terjadi homogenitas dalam pencampuran, Bu. Oke, Afika ya? Iya, Bu. Oke, Afika, Ibu tulis dulu. Afika. Betul sekali. Ada jawaban lain atau sependapat dengan Afika? Sependapat dengan Afika, Bu. Pendapat ya. Kalau kalian Pendapat, Bu. terima kasih. Berarti sudah membaca betul, sudah membaca materi Ibu ya bahwa mixing tadi yaitu proses pencampuran bahan yang sebelumnya terpisah kemudian bercampur. Adapun untuk tujuannya itu terjadi homogenitas gitu ya. Baik. Untuk selanjutnya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran gitu ya. Coba Ibu ini akan memberikan materi, nanti kalian simak. Di sini nanti dilihat. Nanti ada 3 tayangan ya. Coba diperhatikan dia termasuk ke jenis pencampuran apa. Sebentar, Ibu hentikan dulu ya. Ini ada yang sedang mau masuk. Sebentar ya, Ibu tutup dulu ya. Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Nah, di sini coba kita lihat. Saya ulangi. Nanti akan Ibu tampilkan ada 3 tayangan ya. Coba diperhatikan. Ya, diperhatikan fasenya ya. Di situ ada fase apa. Nanti bisa menjawab ke jenis-jenis pencampurannya. Oke, ditahan dulu. Kita lanjut ke tayangan yang kedua. Oke, lalu ini yang terakhir. Ya, ada 3 tayangan.
Coba siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Jenis-jenis pencampuran apa saja sih yang sudah Ibu tayangkan tadi? Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Siapa? Reni. Oh, Reni. Oke, Reni, silakan. Video yang pertama tentang apa? Video pertama, percampuran padat dengan padat. Video kedua, percampuran dengan gas. Video ketiga, percampuran padat dengan cair. Oke, itu pendapatnya Reni ya. Ibu tulis dulu Reni. Oke, terima kasih sudah berani mengungkapkan pendapat. Ibu kasih tambahan poin nilai. Coba, ada yang berbeda jawaban dengan yang sudah diungkapkan Reni? Sama, Bu. Sama, Sama Bu. ya? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau kalian mau lihat tadi kan masih ingat ya untuk di video yang pertama tadi kan ada pencampuran padat dengan padat ya, Reni tadi bilang benar. Ini tadi kan serbuk dengan serbuk itu ya. Kemudian tadi yang kedua Reni bilang bahwa padat apa tadi cair dengan gas ya. Oke, di sini ya sudah jelas gasnya dari balon udara, kemudian cairnya ini alkohol. Nah, proses fermentasi alkohol di sini. Kemudian untuk contoh yang ketiga tadi Reni menjawab padat cair. Tadi di proses pembuatan NaOH ya di situ. Padatnya siapa berarti? Kan padat cair, berarti padatnya siapa? Bahan apa dan cairnya bahan apa? Ada yang bisa menjawab? Kan pembuatan NaOH, berarti yang padat siapa, yang cair siapa? Ada yang bisa menjawab? Yang padat Na? Yang padat Na? NaOH. Kalau yang cair apa? Kalau yang cair berarti apa? Dilarutkan tadi dengan apa? Aquades. Betul, ya. Siapa yang menjawab Aquades tadi? Saya, Bu. Cynthia. Cynthia, oke. Cynthia, Ibu tulis lagi Cynthia. Nah, adakah pertanyaan dari 3 tayangan tadi? Ya, Bu. Salma mau bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Salma, Bu. Oke, Salma. Salma mau bertanya apa? Kira-kira untuk fase yang lain, misal cair ke cair atau gas ke padat, ada nggak? Ada atau tidak, Bu? Oke, terima kasih Salma untuk pertanyaannya. Ya, tadi kan hanya contoh ya. Tadi Bu Elina kan menayangkan 3 tuh, padat cair, diwakili oleh NaOH, dilarutkan dengan Aquades. Kemudian tadi ada proses padat-padat, yang serbuk ketemu serbuk. Kemudian tadi ada cair ketemu gas. Nah, Salma bertanya, apakah sebenarnya masih ada fase lain yang bisa dicampurkan? Begitu ya, Salma ya? Iya, Bu. Iya, tentunya ada. Kita tahu yang namanya fase ya, fase padat, cair, gas. Pasti masing-masing fase itu kalau dicampurkan kan namanya juga mixing. Yang paling mudah yang kalian temukan di rumah itu pasti pernah membuat sirup kan? Pernah? Pernah, Bu. Oke, Pernah, sirup Bu. itu fasenya apa coba? Kita membuat sirup ya, sirup dituangkan ke gelas, kemudian kalian tambahkan apa? Kalau mau membuat Air. air. Nah, sirup ketemu air, berarti fase apa tuh? Cair. Nah, itu sama. Jadi setiap fase itu kalau dicampurkan pasti proses pencampuran namanya. Tadi Bu Elina hanya mencontohkan saja ada 3 begitu ya. Padahal kalau mau dilihat di fase lain pasti banyak cair ketemu cair. Kemudian juga sore-sore mungkin ada yang pernah ini tahu ataupun beli roti bakar, sate. Iya, Bu. Oke, sate.
sate, roti bakar. Itu yang jual ada proses apa tuh? Ada proses apa? Biar matang tuh, diapakan tuh? Satenya dibakar. Satenya dibakar menggunakan media apa? Arang. Terus kemudian diapakan tuh? Kan sate terus roti biar bisa matang diapakan? Arang oke. Terus dikasih apa tuh? Kipasin. Nah, dikipasi, betul. Berarti kalau pengipasan itu kan berarti ada udara kan di situ. Nah, itu juga sama. Berarti ada fase gas ketemu dengan kalau sate, roti berarti fase apa? Padat. Betul. Berarti padat dan Gas. padat dan gas. Nah, sudah paham ya untuk jenis-jenis pencampuran ya. Jadi dilihat dari fasenya. Baik, agar lebih memahami lagi nih, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya, walaupun daring nanti caranya gampang. Kalian di rumah sudah punya handphone kan? Nanti bisa diskusinya itu lewat WA, gitu ya? Siap? Iya, Bu. Siap? Oke, ini Ibu bagi. Nah, Ibu bagi menjadi 3 kelompok saja. Kalian cermati nama masing-masing. Kalian ada di kelompok berapa? Oke, sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 Ananda, Afika dan seterusnya. Kelompok 2 Kavinia, Sidik, Dinda. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke. Ibu ulang ya. Untuk kelompoknya ada Ananda dan kawan-kawan. Kelompok 2 Kavinia dan kawan-kawan. Kelompok 3 Salma, Cynthia. Sudah terlihat di layar untuk kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dicermati ya, kalian ikut di kelompok berapa ya? Nanti terkait dengan kerjasama nih sama temennya kan. Jadi jangan tanya ke kelompok yang lain. Jadi diskusinya dengan kelompok masing-masing bisa dengan WA gitu ya. Sudah dicermati kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, apa yang harus kalian lakukan? Nih, kemarin Ibu sudah menyuruh untuk menyiapkan saja alat sama bahannya. Nah, ini nanti saatnya kalian beraksi gitu ya. Nanti boleh off cam dulu, boleh ya. Di sini diperhatikan dulu, jangan bergerak dulu ya. Oke, setelah ini nanti bisa kalian off cam nih. Sebentar saja kok ini waktunya. Cukup mudah. Kemarin sudah Ibu suruh menyiapkan loh ya. Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, Ibu jelaskan untuk di pengerjaannya. Jadi, kalian lihat LKPD-nya ya, yang sudah Ibu bagi di grup kemarin, sudah di-download? Ya. Sudah dibuka? Sudah. Oke, nah di sini nanti ada 2 pekerjaan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah melakukan pencampuran gula pasir dengan air panas dan air dingin. Lalu kalian aduk searah jarum jam. Kemudian nanti catat waktu. Di sini nanti waktunya boleh pakai stopwatch, boleh pakai HP, bebas ya. Sampai campuran tersebut larut. Paham ya? Paham, Bu. Ya, kemudian untuk yang praktek kedua, di sini melakukan pencampuran batu bata. Ada 2 jenis batu bata. Yang pertama adalah serbuk, kemudian yang kedua adalah bongkahan. Batu batanya kecil saja ya, kira-kira ya 1 x 1 cm. Kemarin sudah Ibu suruh siapin. Hari ini tinggal prosesnya saja. Lalu diaduk. Nah, di sini parameternya Ibu tentukan nih. Dalam waktu 2 menit ya. Ini nanti boleh bareng ya. Kalian bisa siapkan 2 gelas begitu. Sini ngaduk, langsung 2 tangan gitu biar cepet ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kemudian jangan lupa setelah kalian praktek ditulis tuh di LKPD-nya, nanti kalian catat. Nah, nanti kita diskusikan setelah dikerjakan. Nanti di tengah perjalanan kalau sekiranya ada yang susah ataupun ada yang ditanyakan, boleh kita sambil diskusi seperti ini. Boleh off cam dulu ya sementara. Oke.
Iya, Baik. Bu. Kemudian jangan lupa LKPD-nya ditulis, dicatat di situ. Nah, sekarang silakan kerjakan LKPD-nya. Siap? Siap, Bu. Siap. Oke, bisa off cam dulu ya, bisa off cam, segera lakukan pengadukan dan ini jangan lupa HP-nya nanti untuk WA-an sama temennya karena tadi kan ada kelompok tuh, biar dibandingin dulu hasilnya per kelompok. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, Paham, silakan dikerjakan. Oke, nanti Ibu panggil lagi. 5 sampai 10 menit. Cepat itu kok. Sudah 6 menit berjalan, ada yang sudah selesai? Jangan lupa kalian catat ya untuk hasil ini, hasil prakteknya. Oke. Dan didiskusikan sama teman sekelompok. Nah, nanti tidak usah semua ya, perwakilan saja untuk menampilkan hasilnya. Coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok dulu. Jam 11 nanti kita mulai ya, kita ini lagi, kita lanjutkan jam 11. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bagi yang sudah selesai boleh on kamera lagi ya, WA-an sama temennya di sini nggak apa-apa. Oke.
Bagi yang sudah selesai praktek, boleh on kamera lagi. Kemudian sambil WA-an sama temennya. Bagaimana? Sudah diskusi dengan temannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai bahas ya, karena cukup mudah itu. Baik, nanti ada 2 praktek ya tadi, biar adil gini aja. Kelompoknya bebas, mau kelompok 1, mau kelompok 2, memaparkan 1 prakteknya gitu ya. Jadi coba Ibu mulai dari hasil praktek yang pertama, yang pelarutan gula dengan air dingin dan air panas. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya, yang mewakili kelompoknya? Siapa? Saya, Bu. Siapa? Dea. Dea. Oke, Dea, silakan dipaparkan. Praktek 1. Gula dan air dingin larut selama 1 menit 34 detik. Sedangkan gula yang menggunakan air panas larut selama 34 detik. Betul, Bu. Oke, terus apakah penggunaan di LKPD-nya sekalian dibaca? Apakah penggunaan air dingin dan air panas mempengaruhi proses pengadukan gula pasir? Ya, air panas lebih cepat melarutkan dibandingkan air dingin. Alasannya, dengan suhu semakin tinggi, maka pencampuran juga berlangsung lebih cepat. Oke, itu hasil koordinasi atau hasil ini ya, dari kelompoknya Dea ya, yang mewakili ya. Coba untuk kelompok lain, ada yang menanggapi atau barangkali sependapat dengan kelompoknya Dea untuk hasilnya? Sama, Bu, yang Sependapat. air panas lebih cepat Terlarut. Oh, sama ya, semuanya sama ya. Jadi air panas lebih cepat ya. Tadi kelompoknya Dea bilang pengaruh suhu ya. Air panas berarti suhu tinggi, maka pencampuran juga berlangsung lebih cepat. Ya, betul. Ibu catat dulu nih, Dea. Oke. Lanjut kita ke pemaparan hasil praktek yang kedua. Berarti yang ini batu bata. Untuk sampelnya yang batu bata dalam waktu 2 menit. Siapa yang ingin mewakili, menyampaikan? Untuk batu bata dan ini air, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Siapa? Oktania, Dinda. Nia ya, Dinda, silakan. Kelompoknya Dinda. Hasil pengamatan serbuk batu bata ditambah dengan air dalam waktu 2 menit hasilnya adalah larut. Sedangkan bongkahan batu bata ditambah dengan air dalam waktu 2 menit tidak larut. Terus di LKPD-nya, Nduk? Apakah bentuk serbuk bukan? Bentuk serbuk lebih cepat mencampur daripada bongkahan karena semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat pula waktu yang digunakan dalam proses pencampuran.
Oke, itu hasil diskusinya kelompoknya Siva sama Dinda ya, kelompoknya Dinda ya. Oke, Ibu tulis dulu Dinda. Barangkali ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah sependapat dengan hasil kelompoknya Dinda? Tadi kelompoknya Dinda mengatakan di serbuknya larut, lalu yang bongkahannya tidak larut ya? Oke, Iya, coba Bu. untuk kelompok lain seperti apa hasilnya? Sama, Bu. Oh, sama ya? Oke. Baik. Nah, dari dua praktek ini tadi, kira-kira nih, faktor apa yang mempengaruhi pencampuran? Berarti faktornya apa? Suhu, Partikel. ukuran partikel, betul. Nah, untuk uji kepahaman selanjutnya nih, ya, Ibu akan bagikan link ya di grup WA. Coba kalian lihat, ya. Nah, ada ini ya, link soal ya, Ibu kirim di grup ya, silahkan dikerjakan sekarang, oke? Iya, Bu. Sedikit saja kok, hanya 4 soal. 4 soal berarti 10 menit selesai ya. Nggak sampai mungkin ya. Oke. Ya, sudah Ibu share. Silakan dikerjakan. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop, terserah. Sebentar, Ibu cek dulu di spreadsheet ya. Nanti Ibu masukkan lagi di PPT-nya. Kerjakan dulu, Ibu cek sambil Ibu pantau nih. Ada yang udah selesai? Udah ada yang masuk nih. Cepet-cepet ya ngerjainnya ya. Oke. Oh, ternyata cepat sekali pada jawabnya. Ya, udah pada ngerjain ya ternyata ya. Cepet-cepet ya, saya beri waktu 10 menit. Ternyata cepat sekali, sudah selesai. Oke, Ibu share lagi. Ini sudah Ibu lihat beberapa hasilnya ya. Ibu tampilkan kembali. Nah, ini ya. Ibu lihat nih, beberapa saya masih banyak yang keliru di nomor 4. Ya. Iya, Bu. Sadar nggak? Oke. Ibu bahas sebentar. Jadi nomor 4 tadi, mungkin ada yang mau membacakan soal?
Bebas, silakan salah satu membacakan soalnya. Salma, Bu. Oke, Salma. Baik, silakan. Prinsip pencampuran didasarkan pada peningkatan pengacakan dan distribusi dua atau lebih komponen yang mempunyai sifat yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh jawabannya B. Efisiensi alat pencampur. Iya, tadi beberapa ada yang kecepatan mixing, ya. Ini Ya, Bu. ada yang proses. Nah, kalau yang harga nggak ada yang jawab kalau yang harga. Kalau yang bahan kelihatannya juga enggak ya. Nah, kebanyakan kelirunya kalau nggak kecepatan proses. Baik, di sini. Nah, nanti bisa dibuka kembali di bahan ajar yang sudah Ibu share sebenarnya ada nggak sih? Coba nanti kamu baca-baca lagi nih. Program pemerintah kan sekarang sedang ini menggalakkan literasi. Nah, kalian kelas 11 apalagi nanti akan asesmen nasional nih. Literasi dan numerasi ini penting nih. Jadi kalau harga mixing dan bahan pastilah tidak ya, tidak mempengaruhi. Kalau untuk proses mixing dan kecepatannya itu nanti pengaruhnya ke hasil. Nah, jadi kalau ditanya tadi prinsip pencampuran didasarkan pada peningkatan pengacakan dan distribusi dua atau lebih komponen yang mempunyai sifat yang berbeda itu adalah dipengaruhi oleh efisiensi dari alat pencampurnya. Bisa dipahami ya untuk yang salah-salah. Nggak masalah, namanya Ya, Bu. juga belajar, jadi nggak apa-apa, tetap semangat, oke? Oke, lanjut. Nah, demikian tadi ya, tidak terasa, ini sudah hampir habis nih, sudah hampir 45 menit nih. Oke, coba sebelum nanti Ibu tutup nih, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Oh ya, Kavinia ya. Oke, silakan dong. Kesimpulan hari ini adalah mixing adalah proses pencampuran bahan yang sebelumnya terpisah dalam dua fase atau lebih menjadi homogenisasi. Faktor yang mempengaruhi proses pencampuran yaitu suhu dan ukuran partikel. Iya, ini kesimpulan dari Kavinia. Ada yang ingin menambahkan atau mungkin beda pendapat atau sama? Sama, Bu. Oh sama ya, oke. Kalau sama Ibu lanjutkan. Benar ya tadi bahwa kesimpulan kita hari ini kita sudah belajar tentang apa itu mixing, kemudian tadi tujuannya untuk apa, lalu faktor yang mempengaruhi. Kalian sudah praktek sederhana di rumah ya, hari ini sudah bisa membuktikan toh bahwa suhu tadi diwakili oleh air apa tadi untuk yang faktor suhu. Air kalian menggunakan air apa tadi? Air panas ya. Air panas itu lebih cepat melarutkan daripada menggunakan air yang Dingin. dingin. Kemudian yang kedua tadi Kavinia bilang tentang ukuran partikel. Nah, ukuran partikel tadi di praktek yang kedua ada batu bata yang satu berupa serbuk dan yang satunya berupa Bongkahan. bongkahan. Kalian sudah mempraktekkan juga ya kalau yang lebih cepat larut kita buat parameter waktu yang sama itu yang bentuknya serbuk. Nah, berarti ukuran partikel di sini pengaruh gitu. Dengan pengecilan ya, dengan ditumbuk ya berupa serbuk itu dia akan lebih cepat bercampur ke air gitu. Manfaat apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Apa? Kita dapat manfaat apa nih? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa? Ini Oke, silahkan. manfaatnya saya menjadi tahu kalau suhu ternyata mempengaruhi proses percampuran. Oke, ya tentunya tidak hanya suhu ya, ada ukuran partikel juga. Oke, terima kasih Reni. Nah, ini yang terakhir nih sebelum Ibu tutup. Apakah ada hal yang kira-kira kamu belum pahami kira-kira dari pembelajaran kita hari ini terus kamu muncul apa ya? Apalah pertanyaan atau apa nih kira-kira yang belum mengerti? Apa ya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Afika. Oh, Afika, silahkan.
alat yang digunakan dalam proses pencampuran di industri, Bu. Iya, betul. Hari ini kita belum membahas itu ya, Afika. Oke, nanti mau tahu jawabannya, Afika? Mau, Bu. Afika. Iya, ketemu lagi di OTK Ibu selanjutnya, karena ini sudah habis waktunya. Mohon bersabar ya. Oke, nanti Ibu kirim lagi untuk materinya. Di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar hari ini kan kita baru tahu tentang mixing, kemudian jenisnya, faktor-faktornya. Nah, minggu depan atau di OTK berikutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis alat pencampur yang ada di industri. Gitu Afika, mohon bersabar dulu ya. Iya, Bu. Oke, sampailah kita di penghujung. Ibu tidak lupa selalu mengingatkan bahwa pandemi ini mudah-mudahan segera berlalu ya. Tapi tetap jaga prokes dimanapun kalian berada. Jangan istilahnya apa ya, kalau nggak perlu-perlu banget itu jangan bepergian dulu. Ingat, yang tahu kan diri kita ya, yang tahu diri kita itu sehat, kita itu sakit, makan yang cukup. Tetap semangat. Semangat, Bu. Nah, SMK, Semangat, Bu. SMK, Bisa. Bisa. Kimia Yes, Kimia yes, Yes, yes. Yes. Oke, sebelum Ibu tutup, ketua kelas nih, Mbak Cynthia ya. Pimpin doa lagi. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih atas atensinya hari ini. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah ya. Terima kasih. Ibu akhiri dulu. Bentar, Ibu sudah download attendance list-nya. Oh, sudah kehadiran sudah Ibu download. Nanti tinggal Ibu tutup rekamannya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live ya. Ya, Bu. Iya, Bu.